Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nenek akan membacakan pahala membaca Quran yang mulia untuk anak-anak nenek, cucu-cucu nenek dan semuanya. Syahdan, makruh berkata-kata ketika sedang membaca Al-Quran. Harus kita berdiri dan memberi hormat karena kedatangan guru atau ibu bapa atau orang alim. Adapun yang lainnya tidak harus. Maka jangan sekali-kali waktu mengaji dicampuri dengan bicara yang lain. Sabda Nabi SAW kepada Baginda Ali, "Hai Ali, pelajarilah olehmu Quran itu dan ajarkan olehmu kepada manusia. Maka jika engkau mati, niscaya akan dikunjungi oleh para malaikat kubur engkau. Seperti manusia mengunjungi Baitullah." Seperti kalau kita mengaji, kalau mati kita akan dikunjungi malaikat kubur kita, ya. Seperti anak-anak nenek yang sudah pergi haji yang semalam itu kan, Citra Bandi. Jadi seperti itulah manusia mengunjungi kubur kita kalau kita mengajar mengaji. Alangkah baiknya kita mengajar mengaji. Berkata Baginda Ali karimullah wajah, barang siapa membaca Quran pada waktu sembahyang, maka pahalanya tiap satu huruf 50. Dan barang siapa membaca Quran mempunyai wudu di luar sembahyang, maka pahalanya tiap satu huruf 20. Dan barang siapa membaca Quran tidak mempunyai wudu, maka pahalanya tiap satu huruf 10. Jadi bagus kita berwudu. Misalnya orang tadarus, ya sikit lagi, misalnya 3 baris lagi sampai baru siap. Jadi dalam mengaji itu dia lepas wuduknya 3 baris lagi. Berarti pahalanya 10. Jadi tingkatannya waktu sembahyang pahalanya 50. Kalau tidak dalam solat, misalnya siap subuh kita mengaji atau tadarus, pahalanya 20. Siap solat ya nak ya. Jadi kalau kita tidak berudu, pahalanya 10. Gitu tingkatannya ya. Dan apabila bersetuju khatamnya pada lepas Isya, maka dimintakan ampun baginya oleh para malaikat hingga pagi. Kalau kita khatam Quran pada lepas Isya, dari mula sampai akhir. Dari Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu binas 30 juz. Qul binas, Qul a'udzu birabbinas, Qul a'udzu birabbinas terakhir. Setelah itu kita membaca doa khatam Al-Quran. Kalau kita tamat 30 juz, maka dimintakan ampun baginya oleh para malaikat hingga pagi. Kalau lepas Isya kita tamat Al-Quran, dimintakan ampun kita oleh malaikat sampai pagi. Dan apabila bersetuju pula khatamnya pada pagi hari, pas pagi hari kita sudah tamat Al-Quran, 30 juz tadi kan, maka dimintakan ampun baginya oleh para malaikat hingga petang. Dan sabda Nabi, barang siapa khatam membaca Quran, barang siapa tamat membaca Quran dari 30 juz, dari Alhamdulillah tadi sampai Qul a'udzu binas 30 juz. Barang siapa khatam membaca Quran, niscaya dimintakan ampun baginya oleh 60.000 malaikat. 60.000 malaikat mintakan kita ampun kalau kita sudah tamat Al-Quran. Maka jika diiringi dengan puasa pada hari itu, niscaya dimasukkan ke dalam surga.
Gitulah ya. Nah, kalau kita sudah tamat Al-Quran. Dan sabda Nabi, barang siapa mendengar satu ayat daripada Quran, adalah baginya cahaya pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila orang membaca Quran, maka dengarlah olehmu akan bacaannya, dan diam kamu dari berkata-kata. Mudah-mudahan dikasihi kamu oleh Tuhan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau berkehendak hidup di dalam bahagia dan mati syahid, dan selamat pada padang mahsyar, dan mendapat perlindungan pada hari kiamat, dan petunjuk pada hari sesat, maka hendaklah kita selalu membaca Quran. Kerana Quran itu kalimah Ar-Rahman, pendinding daripada syaitan. Lagi akan memberatkan amal ketika kita ditimbang. Kita semua akan ditimbang nanti ya nak ya. Kita akan ditimbang semua, yang dosa, yang pahala. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, beratlah timbang kita untuk kebaikan. Dan barang siapa membaca satu ayat daripada Quran, niscaya adalah baginya cahaya pada hari kiamat. Dan sabda Nabi SAW, lagi akan mendapat beberapa kemuliaan dan kebesaran di atas orang yang mengaji Quran itu. Maka apabila pada hari kiamat ditaruhkan beberapa banyak perarakan daripada cahaya gilang gemilang. Cahayanya terlebih terang daripada cahaya bulan purnama 14. Maka tiap-tiap satu perarakan itu diangkut oleh seekor unta yang datang dari surga. Maka berseru-serulah para malaikat di situ. Katanya, kata malaikat ya nak ya, mana orang yang mengaji Quran dan membaca selalu, marilah kamu duduk di atas perarakan ini. Gitulah kata malaikat nanti nak ya. Maka jangan kamu takut dan bimbang. Inilah upahnya membaca Quran. Inilah upahnya membaca Quran. Disuruh naik unta nanti di hari kiamat. Dan bersegera-segeralah orang yang membaca Quran itu naik ke atas perarakan itu dengan kesukaannya yang tiada terkira-kira. Adapun orang meninggalkan Quran itu, menangislah yang amat sangat dengan menyesal tiada berguna. Jadi orang yang tidak membaca Quran menyesal di situ, tapi tidak ada gunanya. Kata orang yang menyesal itu, mengapalah aku tinggalkan Quran? Padahal aku pandai baca Quran. Tidak aku baca-baca lagi. Katanya sibuk. Jadi anak-anak nenek, cucu-cucu nenek, tidak ada seperti itu. Anak nenek bertugas nanti tetap membaca Quran, ya. Apalagi dokter, anak nenek dokter, selalu membaca Quran walaupun apa kerjanya. Kepala BRI, walaupun apa kerjanya anak nenek, semua rajin membaca Quran. Jangan kalau pergi bertugas, bawalah Quran yang kecil itu. Kalau ada piket kan ada waktu. Ada piket itu, ada waktu baca Quran, waktu piket itu. Gitu nak ya. Nak ada yang mengajar, ada yang piket. Jadi yang piket-piket itu bawalah Al-Quran yang kecil supaya bisa membaca Al-Quran. Jangan ditinggalkan Al-Quran.
Adapun orang yang meninggalkan Quran itu pun menangislah yang amat sangat dengan menyesal tiada berguna. Maka apabila habis diperiksa sekalian makhluk, maka diaraklah orang yang mengaji Quran itu dengan alat kebesarannya terus ke dalam surga dengan merasai nikmat yang kekal selama-lamanya. Begitulah pahala membaca Quran tadi nak ya. Sabda Nabi SAW, barang siapa mengaji Quran dengan anak buahnya beramai-ramai, maka jika ada mereka yang datang bulan, ini untuk orang muda ini, atau beranak, hendaklah disuruh membanyak-banyakkan membaca solawat, karena terlalu besar pahalanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh mana yang dibaca ya. Demikian pula pada malam Jumat, para malaikat berterbangan berkeliling rumah kita serta dipayungi rumah kita dengan sayapnya dengan mintakan ampun dosa kita. Jadi kalau malam Jumat kita mengaji, malaikat penuh di atas rumah kita, dipayungi rumah kita dengan sayapnya. Malaikat itu lebar-lebar sayapnya. Jadi berkeliling rumah kita, penuh malaikat mintakan kita ampun kalau kita mengaji malam Jumat. Barang siapa memuliakan orang yang membaca Quran, pahalanya seperti memuliakan Allah Ta'ala. Maka barang siapa membenci orang membaca Quran, sama dengan membenci Tuhan. Maka disediakan baginya sebuah rumah api yang ada di dalamnya berbagai-bagai azab. Maka apabila mati orang yang mengaji Quran tadi, yang ahli mengaji Quran tadi, maka menangislah sekalian isi langit dan bumi. Maka firman Allah Ta'ala, kalau meninggal orang yang membaca Quran tadi, yang membaca selalu, menangis isi langit dan bumi. Karena menangis isi langit dan bumi, berkata Allah. Firman Allah Ta'ala, hai bumi, jangan engkau makan akan dagingnya, maka sembah bumi. Ya Tuhanku, masakan boleh hambamu memakan dagingnya, karena perutnya penuh berisi ayat-ayat engkau. Gitulah kata bumi. Jadilah banyak kejadian. Waktu pelebaran jalan yang dirambung, ada satu tidak dimakan tanah, tidak dimakan cacing, tidak berpuluhan tahun meninggal. Di interview cucu-cucunya. Jadi kata cucunya, nenek kami rajin mengaji katanya, dan beruduk. Beruduk ya juga ya. Jadi itulah jawaban cucunya. Banyak terbukti ya. Maka sembah bumi ya. Hai bumi, jangan engkau makan akan dagingnya, kata Allah. Maka sembah bumi, ya Tuhanku, masakan boleh hambamu memakan dagingnya, karena perutnya penuh berisi ayat-ayat engkau. Demikianlah bahagianya orang yang mengaji Quran. Dan sabda Nabi SAW, demikianlah bahagianya orang yang mengaji Quran. Dan sabda Nabi SAW, siapa yang membaca Quran itu bendera orang Islam. Barang siapa menghormatkan mereka itu, sesungguhnya dimuliakan Allah Ta'ala kepadanya. Barang siapa mencela mereka itu, maka dilaknat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan
anak-anak nenek, cucu-cucu nenek semuanya rajin membaca Quran ya, karena banyak kali pahalanya untuk selamat dunia akhirat. Nah, untuk apa lagi tadi? Untuk memberatkan amal kita ketika kita ditimbang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan nenek bacakan pahala membaca Quran yang mulia ini, cucu-cucu nenek akan bertambah rajin. Sekarang cucu nenek sudah rajin baca Quran. Ditambah lagi membaca, nenek bacakan ini tambah rajin lagi dari biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.